Yang tak fikirkan malai orangnya, tak fikir rendah orangnya, tapi tanpa tak sadari dan tak rendahkan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, wala yaghtab, ya, ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitah fakarihtumuhu. Artinya, jangan mengupat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah kasih seseorang kamu bahwa memakan akan daging saudaranya yang mati, maka benci kamu akan dia. Dan sabda Nabi SAW, iyyakum wal ghibah fa innaha asyaddu minaz zina. Artinya, takuti oleh kamu akan mengupat itu, maka bahwa mengupat itu terlebih sangat jahat daripada berbuat zina. Karena orang yang berzina itu terkadang ia taubat daripada zinanya itu, maka diterima taubatnya itu oleh Allah. Adapun orang yang mengupat itu tiada diampuni akan dia oleh Allah Ta'ala, melainkan meminta halal kepada orang yang diupat itu. Jadi termasuk halam yang harus kita hindari di dalam pergaulan kita dengan makhluk, yaitu menghindarkan diri katanya daripada melakukan upat. Artinya tak pegah-pegah kekurangan orang lain, walaupun betul gitu. Menyatahana ti dua dosa gara-gara upat dan dosa gara-gara dusta. Ini yang betul dia pegah. Tak pegah populannya kekurangannya nyo. Entah kerja bakkan duri, entah kerja memelasa. Aduh kucuk atago berpuput ata yang hanaga nyan mandung upat. Walaupun yang mengubahnya pegah bakro. Pegah barang untuk nasihat, menyang kita yang pegahnya kepada menyang kita yang pegah anak kepadanya berarti kan tujuan untuk mengubah, tujuan tanya untuk merendahkan goknya. Ini yang agak beda aja. Makanya dia dosa raya. Apalagi kita upat ulama, upat ulama itu 3 upat je pasal ini. Kita mengenal dosa raya. Ulama yang memang tak salah. Yang namanya ada pegah kekurangan orang lain, walaupun betul tetap hukum ji karena terjadi memang betul yang salah. Urusan dia pegah-pegah. Oh perlu nasihat banyak, pegah banyak. Urusan pegah ba orang lah, perlu kupasai dia pegah bapak kita, dia merumpah kupasai dia pegah kupanya dia kita dua sampai keluar ada. Yang mandung tujuan dia untuk merendahkan goknya, pegah segala kekurangan. Nyo ke yang di orang sadar pokoknya. Bahkan orang yang tiga-tiga ibadah sekalipun, yang minta ibadah sejam daripada beri mesti dah semayang sampai sejam bukan berat payah ataupun dah itu dimulai jam yang payah
tetapi mia tadu atau mupat abih sirauru tatama hum lain ura-ura malam kada ura-ura malam bahkan hanangan ya bidang nyoke yang bahaya orang. Jadi dosa upanya bahaya, bahkan lebih bahaya daripada zina. Apalagi yang ada bukunya kena sadar. Kita hitunglah udah udahnya masih urus malam 20 jam, kadang nak upah 5 jam. Karenanya kehanggubi dua-dua dengan manusia yang jahat. Karena menyata dua orang buruk, sabi-sabi orangnya disampaikan keburukan orang lain. Kayak alaikum bil mujalasatil ulama. Yudu orang-orang yang bisa nasihati hidayah. Yudu orang-orang yang bisa memperbaiki akhlaknya. Lah majlis-majlis yang dia memperbaiki akhlaknya. Tapi ada bedanya orang-orangnya mintangan tapi pah dah. Kalau dalam perjalanan saya ho dan aja ulu semua gede. Yang lama tu mupat tu sampai terus semua gede. Tidak pernah disihat. Padahal fala entang itu baru biu lah. Pilih siapa? Uberaya. Yang kedua nanda. Yang hijau tadi mana kita ada yang kayak kurang jadi tak tahu apa tapi disihat ni. Kupu dah upaman tak pegang. Yang itu sama ni. Sebab ada upahnya gaya biti. Kecuali dengan tak pegah bau orang je kemalai orangnya doh gebinya je. Ngan gara-gara tak pegah ke kawarame ingin je ke mubah aflahnya je. Tetapi yang kejadian bau dewe panik. Kan bak dua-dua bagi dia kopi na bahasa lain. Kan tujuan untuk memperbaiki orang mau tinggal dah. Bahkan najib yang ubah-ubah mak tak bergabruk sesabi. Mengalir dah pun tak pegang. Yang ini yang akai dia ngada doa dukna tingkah dudanya yang sama. Pegah sabi. Asai ka kena pegah si. Ya. Nyan mandum-mandum nyan dasar daripada adanya letak yang kekurangan ada. Hati katanya belum bersih. Anak sayang dalam kurung lain malai. Anak kasih sayang dalam kurung lain je ke air. Bahkan ada hana-hana pi dan terjut sampai. Yang tak fikirkan malai orangnya, tak fikirkan rendah orangnya. Tapi tanpa tak sadari tengok kata rendahkan diri kita. Kata pegada hama yang dengan tak buat. Ada buat. Pada kerja dia tak buat si lah. Pada buat amalan cukup trik. Mau beli-belian pada ayat sembahyang. Tapi dia tak buat tiga yang dalam itu baru. Tiga aja baru beli. Meninggal ya, abeh tu yang sama dia, mamanya dengan pegah burung dua jam dia sama dia. Yang kedua, putra apa yang tinggal di orang kira, anak tinggal itu boleh. Makanya bahaya tak, nyoke yang diajarkan dan yang untuk hindarkan daripada sering dua-dua manusia. Apalagi yang dia Aceh orang karena kita kopi beberea si tempat hantar tempat dua-dua mau tega nak pegah ke pegah guru hai pura nak pegah mai ilmu dah hana alian buat lebih dalam buat hana ada buat pulang lain profesi. Siro pegawai, siro orang jauh belah. Dua bagi dia kopi, kena pegah orang jauh belah, nak sambung dengan pegawai. Kena pegah dengan masalah pegawai, nak sambung dengan orang jauh belah. Kalau kena buat minta orang lain yang sabar, untuk pegah. Kalau pegah orang boleh. Bahaya. Yang cukup bahaya. Udik. Ya. Tiga roh.
Man kadang-kadang karena rame-rame lagi ya. Pada taat dan tulak yang kata berat. Tidak pegah beli mupan, anak puan tentang persoalan eleh. Yang ke bahaya lebih ke dua juga dengan manusia yang memang saya kamu merempak tapi mupat turun lah. Ada pula japri-japri kan tak penuh ni. Tak penuh lampu. Ada mudaya ibadah ada. Kamu dah rezeki dia. Dah baca Quran dan tak jai. Hang bidu tu. Dua orang yang kira-kira bermanfaat. Pegah yang nak manfaat bagi manfaat dunia atau manfaat roh akhirat. Yang benar. Sehingga Allah berfirman, adakah kamu mencintai memakan seseorang kamu akan daging saudaranya? Tanya yang tukang mupat yang ibarat tinggal tak pajuh bangki saudara. Tinggal tak dua ikut kuburannya yang kedam kap bangki. So nak galak pajuh bangki. Memang nak galak. Yang hindarkan. Makin le orang dah mupat itu le habis je pajuh. Nyanduk nan gumpamakan dari Rasulullah. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dupna keji urumukan. Kesor dengan ada pegah ke 20 bulan, yang tinggal ada pajuh aki 20 bulan, jaro 20 bulan yang tinggal mati ke kuburan. Yang kedua bro deh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfiru lahu sahibuh. Bahwasanya orang yang mengupat itu tiada diampuni oleh Allah baginya sehingga mengampuni baginya oleh orang yang diupat. Allah nak ampun dah syariat. Karena aku salah, yang hubungan dengan Allah. Padahal kemah nak tajai kau orang meninggal yang tahu upat ini. Yang kau kira tengok orangnya mandum ya tuntut pada dia. Ya cok amal-amal kebaikan dia. Ya cok amal-amal kebaikan. Jadi raya dah masalah ni. Raya dah persoalan dia. Jadi desa upahnya lebih raya. Karena hang pampun oleh Allah sehingga saya nak kemah. Sehingga mah raya. Aku dah membuat je oleh raya sehingga ada Malaysia. Raya hanglah yang mah bu yang kakak mekun putra mekun mai pegah. Yang kepung ke mai kun. Phun kan beda ke. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa auhallahu ila Musa alaihi assalam, man mata ta'iban minal ghibah fahuwa akhiru may yadkhulul jannah wa man mata musirran alaiha fahuwa awwalu may yadkhulun nar. Dan bertidah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, barang siapa yang mati padahal ia taubat daripada mengupat itu, maka yaitu akhir seseorang masuk ke dalam surga. Dan barang siapa mati padahal ia mantap mengekali atas mengupat itu, maka yaitu permulaan seseorang akan masuk neraka jahanam. Jadi orang yang pegah-pegah kekurangan, memang jauh tak ada upat, pegah yang nyonya. Orang je bak kerja capai, orang je bak kerja buta. Pokoknya sesuatu mata yang dibenci atau yang hanaga tak sampaikan. Orang je hendak kerja bak kanduri, orang je hendak kerja bak jamaah.
orang jihnya rupa juh makanannya nak piu-piu itu ya. Tengok-tengok orang lempok. Ya adalah hal-hal walau sekecil apapun yang tersampaikan yang bukan upah. Yang dikira kepada upah. Makanya nebegah ni Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, orang yang mati hendak merempak bertobat daripada upat, hendak merempak ialah kemah. Hendak merempak ialah kemah. Nyan orang yang funtat tamang dalam neraka. Sembahyang dulu tinggal, upat lu lain pidiga ada yang kamu tiba. Hai no nak puna lah, mada mama, singa kata yang dia. Dia saat tanya tertinggalkan dunia. Ini nak buku. Makin daupat, makin kena jadi hendak sakit-sakit. Anak bala. Anak persoalan. Tapi singa. Pada saat ada yang ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kenya keputang lu. Geplumah mandum popo yang pernah tak jengkakeun dia tu berulah bahaya. Jadi tubuh katanya dipenuhi oleh maksiat. Pandai teman, itim tubuh tu untuk ibadah kepada Allah. Maka berat tu. Nyata sembahyang aja halala. Tabun aja dengar tabun aja baik nama. Ana menanti kebaikan-kebaikan yang lain aja baik na. Berat tubuh tu dia. Kerana penuh tubuh dia sini permulaan masuk neraka jahanam. Mungkin orang bubuk kebaikan. Wa'alam, dan kata Imam Al-Ghazali, i'lam annal wajiba 'alal mu'tab ayyan duma wa yatuba wa yata'assafa 'ala ma fa'alahu liyakhruja min haqqillahi ta'ala summa yastahilla minal mu'tabi liyahillahu fayakhruju min madlamatihi. Ketahui olehmu bahasanya wajib atas orang yang mengumpat itu bahwa ia menyesal dan taubat dan duka cita atas yang diperbuatnya itu, supaya keluar ia daripada dosa yang pada hak Allah Ta'ala. Kemudian maka meminta halal, yakni meminta maaf daripada orang yang diupat itu, supaya menghalalkan ia akan dosa mengupat ia, maka keluar ia daripada yang dizaliminya itu. Jadi mangatlah hendaknya daripada mengupat. Yang pertama merasa menyesal dia tak buatnya. Hana ingin dia tak kembali perbuatan atau kung-kung lain hana ingin. Kemudian ya laki maaf bak orang yang tak upat, so yang pernah tak pegah tu burukan orangnya. Mino si orang tak jadi upat kepada pemimpin, upah bahaya. Rata-rata sago bak dua upat kepada pemimpin, upat kepada pimpinan. Memang kan dosa sih pemimpin karena berbuat sesuatu yang dia tu diupat oleh orang lain. Tapi tanya yang pegahnya tak dosa. Cuma beda pegah mandru juga. Mau pudak pegah ada yang main bro Pudak juga ada yang pegah yang bro. Kecuali nak pada macam ada ke tujuan mupat tanya untuk nak perbaikan dia bukan mupak bagi dia kopi benena perbaikan kayak biasa hati ni dengar bidan pitanya mudah maju dah selesai yang bahaya. Pak pemimpin upat ke orang-orang yang lebih yang hana bukan yang le kekurangan yang hana sesuai lagi kehendak dia yang tu tak pegah aja ka kena lain tanpa tersadari ka kena.
Dan kata Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, yakfihil istighfar dunal istihlal. Artinya memadai akan dia taubat dan mengucap istighfar, tiada berkehendak kepada meminta halalkan kepada orang yang diupat itu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia mengambil dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dengan katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratu man istatabathu ayyan antastaghfira, kafaratu man istaghtabtahu antastaghfira lahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula tebusan seseorang engkau yang diupat akan dia itu bahawa engkau minta ampun baginya kepada Allah. Bermula dosa mengupat itu, memadalah ia taubat akan Allah Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah bagi orang diupat. Tetapi perkataan ini dhaif, maka yang mu'tamad itu bahwasanya tak dapat tiada taubatnya itu, melainkan bahwa meminta halalkan daripada orang yang diupat itu. Tetapi jikalau tiada dapat meminta halalkan daripada itu sebab orang yang diupat itu telah mati, atau ada ia ghaib yang tiada dapat mendapatkan akan dia, atau membawa kepada fitnah yang lebih daripada mengupat itu, maka memadalah ia taubat akan Allah Ta'ala serta membanyakkan mengucap istighfar bagi orang yang diupatnya itu. Jadi apabila orang yang diupat kerana hanali tempat, gimana nak lagi maaf? Ataukah meninggal? Gimana cara lagi maaf? Yang cara ji boleh lagi ampun tu ya. Karena orang akhirat tinggal bertumpuk. Empat amalan tanya yang tajuk gurunya, empat desa tanya gurunya, pilih dia. Pun tajuk hak kata, adapun tak terima tebusan dengan amalan. Sebab tengok ngepuk dah bayar kesalahan dengan amai. Mami amai dah. Itu yang amai di kurang. Dosa kaya me. Tamah desa rolam. Yang kedua tiga je. Berangkat fatu rihat ilan nah. Saya dicampakkan dalam neraka. Sehingga ngan bayu, ngan bayu ngempeng, ngan bayu ngan cop, ngan silah dia. Maka ji menyebutnya nak kesalahan ini ya, inokan ya peglah. Hanang pun bayu dengan orang akhirat. Sebab bayu tengah bayu ngamalan. Makanya Rasulullah pada sebelum meninggal berkhutbah Rasulullah ikut sahabat. Nutanya ni Rasulullah, lon hana treble balung keadaan kondisi tubuh dong hana sehat le akan meninggal. Maka di antara selama udip dongnya kata-kata mandung putra yang pernah dong sakiti kata dan uronyo dong siap untuk cok balasan. Putra yang pernah menyakiti, yang pernah dong zalimi. Yang tanya pak sahabat, yang ban Rasulullah sangat hati-hati, ya takut na persoalan dengan huruf akhirat. Mesti sahabat mandung tengah. Pernah Rasulullah na pernah bersalah. Jawablah sirah Uqasyah. Salah sirah daripada sahabat Rasulullah. Belum pernah ya Rasulullah. Di saat dalam peperangan ron tepat tak kenang tubuh lo. Ya. Kata pegang Nabi netron Nabi dan pegang di uronyo belum siap untuk lecok tindakan sebagai tebusan untuk nembalah apa yang pernah lo lakukan pada Sayyidina Umar muda ayu kasyabe poh kamu muda bahlo mentang yang ke Sayyidina Umar ni Rasulullah mana mungkin kekal Rasulullah baik lanjut so yang bersalah orangnya yang harus tun balasan
Beda Sayyidina Abu Bakar, beda Hasan Husain mandum. Hasan Husain mandum negah hai kata-katanya mandum memang sayang kalau. Ya. Betul-betul memang kata-katanya mandum ingin dengan kebaikan, tetapi yang namanya kesalahan siapa yang melaksanakannya yang harus merasakan adanya. Hana bisa walaupun cucolong kata hai dah tebus kesalahan dong tengah huruf akhirat. Nafsi nyanban Rasulullah ajarkan dah singkat cerita aja ya muka syahnya nung Rasulullah ada nempoh long awai langsung bak kulit nyu nak silap pakaian tak ada silap ada Rasulullah pakaian siap untuk menerima, ternyata gua lah Rasulullah lihat muka syah kan tujuan bala karena pegah dengan kesah bahwa mungkin urang akhirat Rasulullah ke tempat yang paling tinggi sementara lunyo panena kamu maka inginnya jauh sebelumnya bersentuh kulit roh terakhir nak lah ya kesah tujuannya itu kan benda man karena Rasulullah ka padung-padung deh so wajib pegah sahabat bahkan hanya ukasah yang pernah terjadi juga. Cuma karena lelutan tayang makanya don pegah lun, tapi tujuan lun bukan untuk membalas. Jadi yang perlu nyanban satu masalah yang paling kecil tu selesai na idenya. Mamanya dapat urung masih urang 5 jam, naumu tu roya 50 ton dah. Hor nak belum mimbar dah pada ada kubah, mimbar dah pada ada khutbah titik saan. Pulau migide ramai dah bukan. Ini kampung gaji tapi dah tahu tiga tekori juta najak wajib dah pegah je. Yang punya punya mandau dia baru nak umpat. Mana le? Ini apa? Ya. Juga nak yang budak-budak yang ada puas pi yang tak ada puas peh juga. Juga. Ya. Yang lagi yang jangan yang bibi anak ingat, yang bibi anak ingat dia anak tak buka. Pim yang ingat payah, buka. Buka. Bodian don yang menunjuk. Mam yang ni bayi, ada bayi orang. Hidup Rasulullah sempat unta kena muka kasih. Lebih tahu oleh Rasulullah yang dikira sahabat mana. Putra nak pernah dong mendalimi laudib. Maka urunnya ni cak. Hana tasawuf. Ulang-ulang oleh Rasulullah. Berartinya merupakan hal yang sangat penting. Yang betul. Ya, maka dia berhati-hati. Walaupun dia anggapnya remeh, hanya sekedar pegahaban. Memangnya yang namanya pegahaban, dia dah pegah selesai tanya mau enggak? Buat kedai hana selesai. Raya persoalan dengan orang akhirat. Bak persidangannya raya. Ni sidang ini orang mendang nak puhek. Pulang sidang orang akhirat. Tak yang tu benar. Maka hati-hatilah, benar hatinya ingat. Terkedi ho kadang dia ada dua tetep 2 jamnya. Baik pegah yang bro-bro tapi pegah yang agak gaduh. Adapun riya itu maka yaitu maksiat yang ada dalam hati yang bisa membinasakan ibadah.
Di para ulama awal dianjurkan tanya untuk be'let hata dua-dua dengan makhluk, be'let hata bergaul dengan makhluk, karena waktu tak ibadat roh ria, roh ingin untuk menampakkan ibadah. Jadi gara-gara ria hanati amalan yang menghapus supaya amal kebaikan. Firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Artinya maka disediakan sungai di dalam neraka jahanam itu bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Orang yang hanya khusyuk dalam sembahyang hingga meninggalkan mereka itu akan dia neraka wailun. Lam neraka katanya sehingga bagi orang-orang yang tak sia-siakan sembahyang sehingga terlewati sampai sembahyang. Yang sembahyang sila dua-dua. Yang kedua, dan mereka yang ria dalam melakukan ibadah juga neraka wailun, celaka bagi orang-orang yang ria dalam melaksanakan ibadah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'idhu billahi min jubbil hazni. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala wadin fi jahannam u'idda lil qura'il mura'in. Artinya, mintalah kepada Allah agar Allah memeliharakan kamu dengan Allah daripada jub bil hazni. Maka bertanyalah sahabat, apa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, yaitu ada satu sungai di dalam neraka jahanam yang disediakan sungai itu bagi orang yang alim, orang yang qari, yang membaca Quran dengan ria. Orang yang lagak su baca Quran tapi menampakkan untuk pedih ria, untuk pedih hayat baca Quran. Apalagi ada masalah lain, yang lain siroh nak betul. Mandung bacaan napah ya. Yang napah sih udah ayo yang kabrak lah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kecelaan ria itu seperti yang lagi akan datang insyaallah. Faedah yang ketiga bahwa bersunyi sendirinya itu lepas daripada fitnah dan lepas daripada bantahan dan daripada perkelahian, dan lagi terpelihara diri dan agama daripada kejahatan dan daripada maksiat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitan nas marajat uhuduhum wa khalafat amanatuhum falzam baitaka wamluk alaika lisanaka wa khudh ma ta'rif wa da' ma tankir wa alaika bi amril khassa wa da'anka amral ammah." Apabila suatu masa nanti engkau melihat akan kebanyakan manusia menyalahi akan janjinya. Apabila tak kala tengok nak apa masa bina manusia akan menyalahi janji. Pegahim ya tak tahu beliau bereh lumpuh. Le manusia tengok akan menyalahi janji. Dan sedikit kepercayaan mereka itu, hanali kepercayaan, maka lazimkan olehmu akan rumahmu. Nya mereka lagi kan begalak kata benar. Begalak ke jabatannya, jabatan yang le janji menyalahi, le kepercayaan yang tak khianat. Nya begalak kata falzam baitaka. Maka
lazimkan olehmu akan rumahmu. Yang kata masa duduk rumah. Je kopi rumah. Pajuh makanan di rumah. Hoka. Dan milik olehmu atasmu akan lidahmu. Jaga lidah. Berum geng-geng gurlai. Dan ambil olehmu barang yang engkau kenal akan kebajikan, dan tinggalkan olehmu barang yang engkau mungkarkan. Jadi pu yang god taco, pu yang mungkar yang buruk nyanta tinggal. Dan lazimkan atasmu dengan pekerjaan yang tertentu. Nyan mita buat pribadi, buat yang berhubungan dengan umum. Galak mak jabatan, galak na jabatan, galak buat yang pukul yang buat yang berurusan dengan manusia. Kaja fikir ke buat pribadi. Ya dia ulang terus. Begala buat umum, buat jabatan, pekerjaan yang berurusan dengan manusia. Nyan nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Bena yang urusan gurlai. Ya ulang anak urusan gurlai kan tirot kan. Ya ulang pun tirot. Ubud buai rumah. Ya mu tukang tirot tu sih anak urusan gurlai. Pimia ka je ke pejabatnya, je ke pejabat je, ke IPA di pangkat, IPA di jabatan yang ka bermasalah. Nyu dihindari. Ya. Taruh ke bodoh kau. Ya. Hebat. Apakah bahasa? Lisan. Bagus sih. Yang ke bagus sih dah. Kita berapa orang yang kan taban. Mungkin ada tahu ada dua dia punya pui berapa kai pagi jalan. Yang di sana tu. Upan. Jadi punya rencana solusi baik ke minta solusi. Hai betul na orang yang mungkin berapa yang ni dia dah berah ini menjerah jalan dah bagi. Ini berauman. Tapi menjak yang pegah untuk yang pegah kekurangan konya, nya tetap kira upat. Sama hana lepas sih, dia pegah yang lepas yang jalan kampung tu tadi. Kecuali dia pegah yang terhah berau jalannya hana upu. Nampu je pulau darah, anak rezeki dia yang punya. Kemasalahan agak kayak yang tersalah.
Hai tanya belakang, dia bayang. Tajak kau yang dah mohon, kan? Beda berapa luka. Tanya orang belakang, nak ubi, alhamdulillah, anak ubi. Anak ubi kat tubuh dia boleh. Tak kau mana beragama. Maka lama agama, han ubi beliau tanah yang anak lorong han sah beliau. Karena hanya dah cak manfaat. Hanya han sah beliau tanah yang anak lorong, anak tempat tamu. Yang kena ujung ni yang ke hak goyang tu tak ada roh tu yang ke kan bi ke jalan bi sian kan bi yang hanya le kaji kata umum dia nabi yang bi ke jalan dua nabi bi sian nyan yang bergejeut nabi memang tak pemilik umum gekeun musabbal nyan goyan hana milik le lain pihana milik dia hanya bagi pudah bagi ada gak kita bagi semji sih engke bi ke jalan dua ada kala bi dia di nama goyan kita damang tanya selama haji karena keluarga nggih tanya rumah iliko rumah iku sabuah keluarga dia hana orang tamang makanya kita buat sakaya hanya kian uri likut benar lorong walaupun lorong syarikat dua be tam janji aja na poi ron uke je le likut dong man nabi untuk lemang-lemang ni enggak hanja bi untuk lemang-lemang tabah je tok tengok posit dah lorong untuk tamang likut pertama lam hana buat sakal alian baru yang ni menang cara bakar maka agama hanya hansah belau tanau ilikut apabila hana lorong makanya kena ada yang kesarai ya kan ada makanya pegang ada oleh rawai yang kena jalan jalan baru ada kau dalam jumpa benda ada yang kan ada pribadi kan ada yang buat kerok ada yang kan dikhamak ke belah enam ladih ya kan lepo ya baik ada yang lucunya yang jalan rujak di makanya mandung nada mandung nada ya dan pasti lagi ya yang belum saka yang pasti benar lorong yang syarikat baik karu ada ngaduan dan faedah yang keempat bahwa bersunyi sendiri itu lepas daripada kejahatan manusia karena bercampur dengan manusia itu menyakiti ia akan dikau dengan diupatnya dan terkadang dengan disangkanya akan dikau kejahatan dan terkadang dengan dituhmahkan akan dikau dan barang sebagainya daripada beberapa kejahatan.
Yang faedah katanya tak uzlah daripada manusia. Tapi biar sampai umlasah ada. Katanya kadang-kadang ada uzlah yang artinya katanya berkumpul-kumpul pada tempat yang dia jatuh katanya dalam maksiat. Yang uzlah ke orang zaman ya boleh ya mana lah orang. Jadi uzlah batin dia. Na rapat aja sih. Na cara aja sih. Cuman biar sampai tempat-tempat yang dia jatuh katanya dalam maksiat. Betul kah yang kau uzlah mana? Apakah nak lebih-lebih dia uzlah? Hana falasi, hana merempak jamaah kan? Hana merempak puput kebaikan tu manusia. Siapa puput kebaikan manusia kalau tak falasi, tak dua. Jadi dia mengenal orangnya dua macam. Jalan menuju surga pitu hak, untuk neraka pitu ada. Jadi dia tajak dalam perjalanan tak pegah yang geget, yang je kediamai dia orang lain, je pegat akhlak orang lain tak pegah dia. Kaku hanya merasa senang orang lain dengan solusi kita yang kan, yang beria pahala. Makanya hukuman ini dua macam. Ngonyo na dua macam. Maka orang yang membantu kedanya untuk taat kepada Allah yang cintai hubbulillah wa bughdulillah yang benar mahabbah lah dia. Tetapi yang hanya ditarik dia kepada keburukan yang hang dibenci thi hang benci tetap dia bersikap dengan sikap. Nah orang yang benci kepada dia tetap bersikap dengan enggak orangnya. Tetapi hati katanya hana merasa cinta yang tak ikut pupu yang ibu anak. Kata Imam Al-Ghazali, faedah yang kelima, bersunyi sendiri itu memutuskan tamak manusia daripadamu dan memutuskan tamakmu daripada manusia. Jadi dia katanya hanatan putrakan uzlah daripada manusia. Jadi orang hana rasa loba itu ada hana bengih itu dia. Tapi hana merasa galak dengan ku yang dimiliki oleh manusia. Maknanya masabohnya ada yang cukup ramai ngon tu. Yang tu lepot agak rusak hati dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, fa amman qita'u tam'in nasi anka fa fihi fawaidun. Fa inna ridhan nas ghayatun la tudraku fashtighalul mar'i bi islahi nafsihi aula. Wa min ahwanil huquqi wa aisariha hudurul janazati wa iyadatul mardi wa hudurul walaimi wal imlakat wa fiha tadhi'u awqatin wa tu'radu lil afas summa kata'uqu an ba'dihal awaik wa tastaqbilu fihal ma'adhir wa la yumkinu idharu kulli a'dhar fayaquluna lahu kuntu bihaqqi fulan wa qasartu fi haqqina kunta bihaqqi fulan wa qasarta fi haqqina wa yasiru dhalika sababu adawah faqad kila man lam ya'un maridan fi waqtil iyadah ishtaha mautu khifatan min takhyilihi idza sahha an taqsirihi wa man amman nas kullihim bil hurmah radau anhu kulluhu. Adapun memutuskan tamak manusia daripadamu itu, maka di dalamnya itu sekalian manfaat. Maka karena bahwasanya
menyampaikan ridha manusia sehingga ridhanya itu tiada dapat akan dia, maka masyghul seseorang dengan membaikkan agama dan membaiki dirinya dengan menyucikan hatinya itu terlebih aula daripada masyghul dengan bercampur dengan manusia. Dan setengah daripada yang terlebih hina dan terlebih mudah hak manusia itu hadir akan jenazah. Nah, orang meninggal saja, dan ziarah akan orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ya dan menghadiri akan orang yang berkanduri. Nah, diundang kanduri saja, dan hadir akan orang yang berkahwin. Dan di dalam sekalian itu menghilangkan beberapa waktu dan mendatangkan bagi kebinasaan. Maka terkadang menegahkan daripada hadir akan setengah itu oleh sesuatu aridi yang menegahkan yang demikian itu dan berkehendak meminta maaf di dalamnya itu dengan menyatakan udhur, padahal tiada dapat menyatakan segala udhur itu. Maka berkata setengah mereka, engkau berdiri dengan hak si fulan dan taksir engkau dalam hakku, dan jadi yang demikian itu sebab berseteru dan berkelahi. Maka sesungguhnya dikata oleh barang siapa yang tiada mengunjung akan orang sakit pada waktu mengunjung, niscaya ingin ia akan matinya karena takut daripada tahjilnya, yakni malunya apabila sehat ia atas taksirnya. Dan barang siapa yang meratakan manusia sekalian ia dengan menegahkan daripada bercampur dengan mereka itu, niscaya ridha mereka itu sekalian. Jadi pakan katanya dalam bergaul dengan manusia, karena kadang-kadang dia nak keodoran hanasi taja ba urung meninggal yang pakan hanasi hadiri walimah yang kagunda. Kadang-kadang populannya masih populanji hendak masih hotel merempuan dia punya baju ngejak baknya ngejak atau tungku punya bak kamu ngejak punya baju ngejak, sehingga timbullah druk sangka orang yang gara-gara tanya uragan menyerta bergaul dengan manusia akan uzlah lebih baik kenya dengan pembahasannya. Jadi akhirnya menjadi permusuhan tidak, sehingga pada minta alasan tu pada pegawai hasil unjang kami hotel dalam pada kita yang tak pegah dalam keodoran hotel merumpa, sehingga di antara ati-ati urang tu gara-gara hang gerempok ja hotel sakit nuang bagah hotel ni aju maka kadang dia pulih tu dah merumpa hana mangan hana ja hotel sakit lu tu tinggalnya dia buat tanya arahkan tubuh tanya kepada kejahatan. Gara-garanya kan didorong ke sulit musulit. Pakai musulit, pakai hana ja. Oh long ke odorannya dia ke odorannya hanya pegah kadang-kadang. Pegah ke odoran yang lain yang patihnya. Nyo ke penyebab-penyebab juga rusaklah tanya. Lehat menghabiskan waktu dia. Maka jita yo ke kedaya. Jadi apabila kadang-kadang orang yang taundang ni tengok anak terus baik bagah tak buruk sangka, sehingga susah urunnya bagi minta alasan ke gedak tanya ana dia tahu dia sakit nyampe dak pegang sapu abang dia dak pegang dia dah sakit nak buat mati gini abang yang sehat tu hana mangan teh berupa hana mangan kaki bah mati gini rumah pada bulan hana rumjak lo. Maka hana mangan sang nunggu bulan yang panggung nak keras haji meninggal gitu dia sampai sehat dia berumpa hana mangan punya sehat itu dah kau dia berumpa hana tiba yang kebaik. Jadi tanya harus berbaik sangka kepada orang lain.
Mina hal-hal kadang-kadang yang hana sesuai lagi keinginan beliau, nyatanya berbaik sangka. Karena dia ada buruk sangka yang pertama mandua musibah. Le orang yang odor menopak minta alasan supaya aku musulik, idanya malam-malam hati pun terpajan dan balah tu ya. Hana labang, hana labang. Ati kitanya hana dengar, ati orangnya hana tenang. Posisi takwil dengan kebaikan. Anak kerja orang yang jamun kali kerja tu mungkin pupu alata. Ibu kaya kau anak nak wewe gini. Ada wewe kerana anak ada putra kau orang sehingga anak terus bah tempat kita. Jadi be awal saya lihat sang buruk sangka. Nyok yang juga berat kitanya di dalam bergaul dengan manusia. Jadi mungkin ada perata manu hai. Ada tanya persabaran menurut oh hati hana ada persabaran maka jid ketimbul fitnah mea baurun ji hawa wa kerja mea ba kamu adalah jid kamu adalah padahal orangnya kadang-kadang pun ya oh jid hana jid ada anak suci pijit tu ya hana salah hukum hadis wala yuqra'u ala maiti wala yuqra'u yasin jangan dibacakan yasin di atas mayit. Makna jangan dibacakan yasin di atas mayit pada tafsir yang dimaksudkan ini kerana juga orang-orang yang pada saatnya lalu membaca Quran langsung kemudian beraktivitas dengan tajhid mayitnya yang anak upu cuma berere dasu mengganggu bela ketu ini Allah anak bisa